bukan karena kemanusiaannya yang mereka sembah. Bukan konsep Abraham. Bukan. Tetapi itu Yesus konsep itu Yunani adalah Tuhan. Romawi. Efesus 2 nomor 6. Makanya saya bilang kamu ini nggak paham Dewa sejarah. Romawi yang turun ke Kamu nggak bumi paham menjadi sejarah manusia. karena modalmu ilmu pesantren. Agnostosteos itu siapa? Coba, ku uji dulu. Kau paham enggak? Agnostosteos itu siapa? Kapan sih orang satpam lulusan pesantren mau mengajarkan Kristen? Agnostosteos itu siapa? Ku tanya dulu kau. Kalau kau paham tentang dalil agamamu, agnostosteos itu siapa? Kalau mau diskusi yang benar jangan mute Juma. Agnostosteos itu siapa? Aduh. Capek sendiri dengan kebodohannya, teman-teman. Ketapak. Berbicara tapi tidak berakal. Ini capek sendiri dia. Agnostosteos itu siapa? Oh, ngetik dia sekarang ngetik. Oh, agnostosteos, dewa yang tidak dikenal. Coba, agnostosteos itu udah dapat di Google, udah dapat. Kamu tahu ketika Paulus itu berjalan-jalan di Athena dan dia menemukan, nah kamu lihat ya, orang-orang Athena ini saja paham bahwa ada Tuhan yang tidak dikenal, sehingga yang mereka sembah selama ini menyembah patung-patung. Itu Tetapi Tuhan di situ atau ada dewa? satu tubuh yang menuliskan bahwa itu kepada Tuhan atau Allah dewa? yang tidak dikenal. Itu Tuhan atau Allah dewa? yang tidak dikenal inilah yang diperkenalkan Itu oleh Tuhan. Rasul Paulus. Itu Tuhan Siapa atau itu dewa? Allah yang tidak dikenal Bicara oleh orang-orang Yunani? Bicara sendiri dia. Yaitu Allah yang disembah oleh Paulus. Siapa itu? Yunani Yosua tidak Hamasya. mengenal Tuhan. Siapa itu Yosua Orang Hamasya? Yunani hanya mengenal Yosua dewa. Hamasya itu adalah Yesus Kristus. Bicara sendiri. Orang Yunani itu, Dek, tidak mengenal Orang Tuhan. Yunani saja masih waras otaknya. Mereka sadar Orang bahwa ada Yunani Allah itu lain. tidak mengenal Tuhan, Adek. Yang Allah lain Orang ini Yunani yang mereka itu, tidak kenal inilah yang diperkenalkan Yunani oleh itu, Paulus. Adek, orang Yunani Sementara itu tidak Nabi mengenal Tuhan. Bicara sendiri kau ya. Udah mulai gila kau ya. Bicara Nabi sendiri kau palsu kan. itu datang mengajarkan Tuhan yang lain yang tidak disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Bicara Tuhan sendiri. kotak hitam. Bicara sendiri dia, teman-teman. Bicara sendiri. Ini Nabi palsu. Yunani. Saya tanya dulu samamu. Orang Yunani itu mengenal Tuhan atau mengenal dewa? Orang Yunani itu mengenal agnostos. Cuma kala modal congor. Orang Yunani itu mengenal akontas atau mengenal teos? Mana yang betul? Mengenal Tuhan atau mengenal dewa? Cobalah diskusi itu pakai ilmu, jangan emosi, jangan berambisi menang, santai aja. Tapi yang berilmu. Orang Yunani itu mengenal Tuhan atau mengenal dewa? Itu dulu. Sehingga Paulus datang memperkenalkan dewa yang mereka tidak kenal. Oke, baik. Ya. Kata Tuhan ini juga berasal dari bahasa Sanskerta. Yang artinya juga namanya dewa. Dewa itu sama dengan Tuhan. Nah, sekarang ketika adopsi kata Tuhan ini dari bahasa Sanskerta. Dengar. Makanya di sini Rasul dengar, Paulus mengajarkan kepada orang-orang Yunani. Dengarkan saya, please, dengarkan saya. Jangan kau bicara sendiri. Ini bukan Kristen kau hadapi. Ini adalah orang yang paham Bible. Cuma modal congor. Oke, sekarang orang Yunani itu ketika berbicara teos, yang mereka kenal itu sembahan nenek moyang mereka atau sembahan orang Yahudi ketika berbicara teos? Jawab. Ketika orang Yunani berbicara teos, apakah dalam benak mereka Tuhannya Yahudi atau Tuhan atau dewa sembahan nenek moyang mereka? Jawab. Oke, saya jawab ya, tapi jangan di mute ya. Oke, semua umat manusia di seluruh saya ini baru bicara. Terus kamu sudah mulai tantrum. Saya bertanya semua tentang manusia orang di dunia ini Athena. punya Kok Tuhan jadi orang masing-masing. manusia semua? Mereka menyembah Tuhan mereka masing-masing. Oke? Dengarkan saya, pertanyaan. Jangan hanya Athena. Dengarkan. Arab juga menyembah Tuhannya, yaitu batu kotak hitam.
Pertanyaannya bukan Itu ke Tuhannya situ. pagan. Pertanyaan saya, orang Athena ketika berbicara Jangankan mengenai Athena. Theos, kenapa lari kemana-mana ente? Arab juga. Ketika orang Athena berbicara tentang Theos, dalam pikiran konsep agama, itu larinya ke dewa mereka atau larinya ke Tuhan Yahudi? Jawab. Orang Yunani menyembah dewa mereka. Tuhan mereka. Pintar sekali. Arab juga menyembah Tuhan mereka. Siapa Tuhan Arab? Pintar Yaitu sekali, pintar sekali. Berarti orang Athena ketika Paulus datang mengajar kepada mereka, Paulus mereka pahami mengajarkan dewa mereka bernama Yesus Kristus atau mengajarkan Tuhan Yahudi bernama Yesus Kristus. Jawab. Narasuma ini. Kamu sudah sedikit lagi Dia waras bicara nih. 10.000 kata, saya baru satu kata, dia minum. Kamu sedikit lagi waras. Anda sudah mengakui. Saya cuma butuh poinnya. Suaranya Anda sudah gemetaran mengakui. tadi. Anda sudah Suaranya mengakui gemetaran, bahwa orang ketakutan dia, makanya dia Athena, gak sanggup orang menjawab Athena pertanyaan-pertanyaan saya. Saya baru mau menyembah menjelaskan dan dia, memahami Miut. Theos Baru mau itu menjelaskan adalah dia. sembahan nenek moyang mereka. Pertanyaan saya, ketika Paulus datang mengajarkan dewa bernama Yesus, dalam pikiran mereka, dewa Yesus ini adalah Tuhannya Yahudi, atau dewa Yesus ini adalah dewa mereka sendiri yang diperkenalkan oleh Paulus? Jawab. Tidak ada kerjaan karena dia tidak mengerti. Jawab dulu. Dewa Yesus ini dipahami oleh Cuma orang tidak Athena mengerti adalah isi Tuhannya Al- Yahudi, atau dewa Yesus ini adalah dewa mereka yang nuzul ke bumi yang diperkenalkan kemudian Paulus dalam nama Yesus Kristus? Jawab. Oke, jadi gini Bang Suma yang terhormat ya. Paulus memperkenalkan Yesus kepada orang-orang Yunani, bahkan bukan hanya orang Yunani saja, tetapi sampai ke Arab. Melebar lagi. Dan nama Yesus itu diperkenalkan kepada semua umat manusia. Bukan orang hanya Athena. kepada orang-orang Yunani. Orang Athena, jangan ke Arab. Orang Athena dulu. Orang Athena ketika Paulus ajarkan tentang dewa Yesus, apakah mereka kemudian memahami dewa Yesus itu Tuhannya Yahudi atau Tuhan mereka sendiri, dewa mereka sendiri yang diperkenalkan kemudian oleh Paulus? Jawab. Oke, jadi ketika Paulus memperkenalkan Yesus, Yesus adalah Tuhan untuk semua umat manusia. Bukan Tuhan atas Yahudi. Tidak ada Tetapi itu, Tuhan tidak ada. atas seluruh umat manusia. Paulus sendiri. Jangan kau pakai jurus Paulus di sini. Makanya Di dalam Kisah Paulus Para katakan Rasul. kepada mereka, inilah Dengar. Kau harus banyak belajar dari saya. Paulus ketika datang ke Athena, apa kata Paulus? Ketika ternyata nggak ada dikatakan guna begini. diskusi sama manusia. Dengar saya, dengarkan saya. Duh, Adapun satpam, orang-orang Athena, Satpam, dan sosok orang-orang mau debat asing dengan yang tujuan tinggal di seluruh situ pendeta seluruh Indonesia. tidak mempunyai waktu untuk mendengarkan sesuatu Ilmu selain apa penipuan yang aja yang diajarkan kamu oleh bawa Paulus. cuma. Paulus pergi berdiri di Areopagos. Makanya dan berkata, pantas Yesus berkata "Hai kepada orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu beribadah Orang-orang kepada munafik. dewa-dewa, kepada kamu ini dewa-dewa. rajanya munafik semua. Bahwa dalam segala Kamu hal ini kamu rajanya sangat penipu. beribadah kepada Nggak berguna dewa-dewa. diskusi sama satpam. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah kuil dengan tulisan kepada dewa yang tidak dikenal." Tuh, kepada dewa yang tidak dikenal. Mereka menyembah dewa yang tidak dikenal itu Tuhannya Yahudi atau dewa-dewa nenek moyang mereka? Dewa moyang mereka. Maka Paulus mengatakan, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Jadi Yesus ini diberitakan oleh Paulus sebagai pemberitaan tentang apa? Tentang dewa yang tidak dikenal, yang mereka tuliskan di dalam kuil mereka, agnostos theos, yang disembah oleh mereka selama ini yang mereka tidak kenal. Permasalahannya sekarang adalah saudara-saudara Kristen harus paham bahwa orang Athena sebelum Paulus datang kepada Athena, mereka sudah menyembah kepada apa? Kepada dewa. Nah, Paulus datang memperkenalkan dewa yang mereka sembah itu dalam nama Yesus. Oke ya, teman-teman ya. Dia
Hari ini babak belur 3-0. Nanti muncul lagi dia. Saya jujur saya tidak kenal beliau. Saya nggak pernah merasa pernah diskusi. Tapi dia mengaku sudah 7 kali dan ternyata sangat berkelas. Artinya artinya berkelas di kelasnya dia. Apa yang kusampaikan di beberapa kali pertemuan itu sampai diingat kali, sampai dia menghitung pertemuan. Nah sekarang ini pasti semakin menguatkan ingatannya bahwa dia untuk ke-8 kalinya itu kemudian KO menghadapi apologet Islam. Nanti datang lagi, aku sudah ke-9 kalinya ini sekarang KO lagi, gitu aja terus. 3 kali, 4 kali, 5 kali, ini yang ke-8 kali. Selamat pagi. Yang datang udah tambah botol. Zuma, Tikus lagi apa yang kau tahu? Sabar, Assalamualaikum sabar. semuanya, saudara-saudaraku, Kurunda Zuma. Assalamualaikum. Sabar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tikus sih lah Aduh, level ini itu. tikus lagi dulu. Nggak usah dilayanin dan bodoh itu. Sabar. Zuma, apa yang kau tahu mengenai kisah Paulus di Athena, Zuma? Ketika Paulus datang ke Athena, Paulus itu melihat bahwa orang-orang Athena itu begitu taat menyembah kepada dewa. Nah, ketika kemudian Betul. Paulus datang melihat kondisi yang ada di sana, Paulus kan begitu kepada orang Yunani ngaku Yunani, kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang lemah dia ngaku lemah, kepada orang kuat dia ngaku kuat, kepada penyembah dewa dia ngaku sebagai penyembah dewa. Nah, ketika Paulus datang ke Athena, Paulus berkhotbah di tengah-tengah mereka, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa. Sebab ketika aku berjalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai sebuah kuil dengan tulisan kepada Theos, kepada dewa yang tidak dikenal." Itu ucapan Paulus. Betul. Betul? Nah, Betul. kemudian Paulus mengatakan apa? Masalahnya Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang aku beritakan kepadamu. Pertanyaan saya, apa yang disembah orang Athena? Dewa-dewa pagan, berhala-berhala. Pintar sekali. Kata Paulus, apa yang kau sembah yang kau tidak kenal, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Sekarang Anda menjawab, apa yang disembah oleh orang Athena? Dewa-dewa. Apa yang diperkenalkan kemudian oleh Paulus? Apakah dewa-dewa Ya, siap. yang mereka sembah itu? Paulus memperkenalkan dewa yang mereka tidak kenal. Nah, yang Yesus mereka sembah. Kristus. Yang mereka sembah selama ini siapa? Ya, dewa-dewa pagan, berhala-berhala. Nah, dewa itulah yang Paulus perkenalkan dalam nama Yesus. Paham Adakah sampai sini? Paham sampai situ? sabar? Enggak, Adakah paham orang sabar? Paham enggak sampai situ? Supaya kau lebih paham. Paham enggak adakah sampai situ? orang Apa yang kamu sembah? Dengar. Sabar, Kata Paulus, Duma. dengar. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Itu apa? Kau jawab. Itu adalah dewa-dewa. Nah, kata Paulus, dewa-dewa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Dalam nama siapa? Tunggu dulu, Zuma. Tunggu Adakah dulu, Zuma. orang-orang Athena Tunggu dulu, Zuma. kenal Yesus Kristus? Dengarkan saya. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, yaitu dewa-dewa, itulah yang kuberitakan kepada kamu dalam nama. Oke, nanti. Kok dalam nama? Oke, dalam nama. Sabar, Zuma. Kok Kau kan sabar, gurunda. Zuma? Aku Dalam ini. nama. Hehehe. Sabar, jangan memaksa. Jawab. Kau Jangan naik ke sini, memaksa, Zuma. artinya kau siap kemudian diwaraskan. Kau naik ke sini artinya kau Jangan siap memaksa. diwaraskan. Saya tidak tanya, memaksa. adakah orang-orang Saya Athena tidak kenal memaksa. Yesus Kristus? Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Jawab dulu. Apa yang kamu Adakah sembah tanpa orang-orang mengenalnya? Athena telah kenal Yesus Kristus? Tidak. Itulah yang Paulus ingin memperkenalkan kepada mereka. Nah, apa yang kamu sembah sebelum aku datang? Ya, mereka mengenal banyak dewa-dewa, tapi adakah mereka mengenal Yesus Kristus? Nah, dewa-dewa yang mereka sembah, yang mereka tidak kenal, kemudian Paulus memperkenalkan dewa yang mereka sembah selama ini yang mereka tidak kenal itu dalam nama siapa?
Ya, adakah mereka mengenal Yesus Kristus? Berat, Itulah teman-teman. yang Paulus Berat. mau Iblisnya sudah berbulu. memperkenalkan. Gigi iblisnya juga udah keluar. Masalahnya bulunya. apa, Zuma? Hei, pertanyaannya sangat sederhana. Paulus mengatakan, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Dewa, itulah yang kuperkenalkan dalam nama. Adakah mereka mengenal Yesus Kristus? Mereka belum Masalah mengenal Yesus generasi. Kristus. Itulah yang Paulus mau Paulus mengatakan, memperkenalkan. apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Pertanyaan saya. Tenang, Zuma, santai. Pertanyaan saya sederhana. Pertanyaan Masakan saya sederhana. Gurunda tak tenang? Pertanyaan saya sederhana. Orang-orang Level-level Athena Gurunda menyembah. tak tenang. Orang-orang Athena menyembah kepada dewa yang mereka tidak kenal. Ketika Paulus datang kemudian kepada mereka, Paulus Macam mana nih berkata, Gurunda punya level ini tidak apa tenang? yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itu adalah dewa. Nah, sekarang aku datang memperkenalkan yang kau sembah selama ini yang kau tidak mengenal itu dalam nama siapa? Yesus Kristus. Mantap Jadi adakah orang-orang Athena sebelum itu kenal Yesus Kristus? sekali. Udah dulu, kita bernapas dulu. Anda sudah mengakui bahwa Paulus memperkenalkan sembahan-sembahan orang Kau belum Athena yang jawab selama ini. saya. Diam dulu. Adakah mengenal Di mute Tuhan dulu. Yesus? Di mute dulu. Jadi teman-teman Aduh, Kristen saya yang level ada di Gurunda bawah yang begini mendengarkan rendah. komal ini, yang mendengarkan komal ini, saudara kita Kristen ini sudah mengakui bahwa Paulus Iya, sudah Kohem. memperkenalkan dewa yang orang Athena sembah selama ini yang mereka tidak kenal. Begitu Paulus datang, Paulus memperkenalkan dewa-dewa yang mereka sembah ini dalam nama Yesus Kristus. Dengan kesimpulan bahwa Ini pula level kau. orang Athena tidak menggantikan Dinda, biar orang kau Athena saja yang tidak bercakap bila saya menggantikan mau bercakap. orang Athena Kau tidak mau menang menggantikan orang Athena tidak Kalau kau mau menggantikan objek menang. sembahan, hanya menggantikan nama. Tenanglah Zuma, kau mau. Jadi orang Athena itu tidak mengganti sembahannya. Orang Athena tetap menyembah dewa-dewa mereka. Yang tadinya dewa-dewa mereka itu mereka tidak kenal, sekarang mereka menyembahnya dalam nama Yesus. Berarti sembahan mereka itu tetap saja tidak berubah, cuman namanya saja yang berubah. Nah, apakah dewa? Dengar, kalau Anda masih ingin diskusi dengan saya, apakah dewa yang orang-orang Yahudi? Apakah udah, ampun saya. Mana aku? Nah, diturunkan aja, host. Diturunkan aja, udah keok dia, udah keok. Kalah dia. Nah, jadi teman-teman sekalian, melalui lisannya orang tadi, dia mengakui apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya adalah dewa-dewa. Itulah yang kuberitakan kepada kamu. Nah, apa yang kau sembah, kau tidak kenal? Dewa. Itulah yang kuperkenalkan kamu kepada kamu sekarang ini. Dewa yang kau sembah selama ini yang kau tidak kenal, itulah yang kuperkenalkan hari ini kepadamu. Dalam nama siapa? Dia sudah menjawabnya dalam nama Yesus Kristus. Dah selesai. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi teman-teman kita yang mau belajar lebih jauh lagi harus memahami bahwa ternyata seorang Kristen pun mengakui bahwa yang disembah oleh orang Athena itu sama saja yang disembah dengan hari ini mereka itu. Makanya prosesi-prosesi yang ada dalam agama kuno orang Athena, Yunani, itu tidak diganti seperti ibadah minggu, apalagi Natal dan seterusnya. Mereka tidak menggantikan itu. Kenapa? Karena pada sejatinya menurut saudara kita yang tadi, apa yang mereka sembah sebelum Paulus datang, itu juga yang mereka sembah setelah Paulus datang. Cuman namanya berbeda, yaitu tadinya Horus berubah menjadi Yesus. Yesus. Ya, ini ada tamu Stanley. Selamat pagi Stanley. Stanley. Stanley, kalau tidak menjawab 1 2 3.
Saya bukan moderator. Aduh. Coba tarik-tarik Ica. Kita sudah Nggak mendengarkan ada yang mau naik, bukan? Bang. Lanjut Gurunda. Gurunda. Iya, kita sudah mendengarkan pengakuan dan hampir semua saudara kita Kristen yang kita ajak diskusi berdasarkan dengan materi agnostos theos itu mengakui memang bahwa Paulus memperkenalkan dewa yang orang Yunani sembah yang mereka tidak kenal dalam nama Yesus. Begitu. Makanya Trimurti dengan Trinitas itu ada kemiripan. Tanggal 25 Desember ada kemiripan. Ya, prosesi dan agama mereka ada kemiripan. Ya, karena itu dalil, itu jembatan kita untuk mengatakan kepada mereka orang Yunani tidak menggantikan sembahan. Mereka menyembah dewa mereka yang selama ini mereka tidak kenal. Tetap aja mereka sembah dewa yang mereka tidak kenal itu. Tapi dewa mereka yang mereka tidak kenal itu, ketika Paulus datang, Paulus mengajarkan dewa itu adalah bernama Yesus Kristus. Itu dalil ya, ada dalilnya. Kalau ini dalil salah, baru kita keliru. Tapi selama dalil itu tidak terganti, maka tidak akan keliru. Karena di Kisah Para Rasul 14, jangankan Yesus, Paulus aja pernah dilantik menjadi dewa Hermes. Bahkan Paulus sempat dipersembahkan oleh imam dewa Zeus lembu. Dipersembahkan lembu atau sapi kepada Paulus karena Paulus dianggap dewa oleh mereka. Makanya tadi muncul, ada nggak yang ingat yang disebut Theos itu merujuk kepada sembahannya Bani Israel atau menuju kepada sembahan orang-orang Yunan atau Romawi? Dia tidak jawab. Nah, sementara Tuhan dalam bahasa Yunani adalah Akontas. Kalau berbicara dewa itu sudah beda. Itu adalah sembahan-sembahan pagan Romawi Yunani. Tapi kalau berbicara mengenai Tuhan pencipta langit dan bumi, itu dikenal dengan sebutan agnostos theos, dikenal dengan sebutan akontas. Begitu saudara-saudara. Oke, terima kasih Gurunda. Ini ada tamu, saya sapa coba Bang Pendosa, selamat pagi. Bang Pendosa? Bangun Bang Pendosa? Tuh, jangan-jangan kalau naik nggak, ini ngerepot nggak ini orang? Aduh, parah. Lanjut, Gurunda. Iya. Sangat Makanya luar biasa penjelasannya, Gurunda. Ini ilmu yang luar biasa untuk teman-teman di bawah dan juga di atas. Lanjut. alhamdulillah. Makanya Al-Quran itu mengatakan wa iyaduna illa syaitanan marida. Inaza yang mereka sembah itu berhala. Itu Al-Quran yang menjelaskan itu. Maka Allah menghakimi Nabi Isa alaihissalam. Wa isqalallah ya Isa bin Maryam anta qulta linnas, apakah ente yang mengajarkan manusia menyembah dirimu? Nabi Isa mengatakan, oh tidak, saya tidak pernah mengajarkan itu. Saya mengajarkan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan itu Yesus di dalam Yohanes 20 itu jelas itu. Pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Nah itu, Yesus mengajarkan itu. Ketika Yesus datang mengajarkan dirinya bertuhan. Tapi kalau kita ambil dari kacamata Roma Yunani, Yesusnya Tuhan. Tapi kalau dari kacamata Yahudi, Yesus utusan Tuhan, meskipun ditolak oleh umatnya. Jadi Yesus bagi Yahudi sekiranya diterima sebagai utusan Tuhan. Tapi Yesus bagi Roma Yunani, Yesus adalah dewa itu sendiri. Kristen berada di pihak mana? Menganggap Yesus utusan Tuhan atau menganggap Yesus adalah dewa yang nuzul menjadi manusia? Itu dia jawabannya di Kisah Para Rasul 17 nomor 23. Sekiranya begitu sahabat-sahabat, untuk sementara kita ngopi break dulu. Ya, kita sarapan dulu, nanti kita lanjut lagi. Silakan. Silakan host, moderator, teman-teman, silakan. Ya, silakan Bang Ansor. Ya, terima kasih Gurunda ya atas penjelasannya, sangat luar biasa sekali. Semua orang nih ya menikmati ya. Jadi jangan turun dulu, mungkin ini ada tamu dari sebelah mungkin.
Selamat pagi Anita. Garis miring I love you. Anita, selamat pagi. Selamat pagi Anita. Naik, nggak ada suara. N, selamat pagi N. N, nggak ada nama, adanya N doang ya. N, Apa? aduh. Kenapa minta naik tapi tidak ada satupun yang Pada ngomong gitu, takut heran. soalnya, apalagi si tikus tadi kemarin keluar-keluar, apalagi kurunda sama yang cerita sama saya, apaan? Naik aja langsung ke blender. Kadang-kadang lucu orang Kristen ini. Arehan, selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Muslim Kristen dong? Muslim bang. Alhamdulillah. Ya Kak Hos, Bang Juma, ini satu kehormatan buat saya bisa bergabung di roomnya Abang. Terima Ya, kasih mungkin banyak, ada yang Abang. disampaikan kepada Gurunda kita Bang Zuma, silahkan. Ya, terima kasih Kak Hos. Ini kebetulan ada pertanyaan ini untuk Gurunda kita semua, Bang Juma. Bang Juma, kalau boleh tahu, kenapa ya orang Kristen itu udah tahu gitu kan, dalilnya udah pada jelas bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan gitu kan. Dalil dari kitab mereka, dari penjelasan umat Muslim, dari percakapan Bang Juma juga udah terbukti gitu. Tapi kenapa mereka itu pada ngeyel ya? Maksudnya masih kekeh dengan pendiriannya mereka gitu. Itu aja Bang Juma, terima kasih Bang Hos. Ya, Terima pertanyaan kasih. Lanjut. sama-sama. Ini pertanyaan umum dari kacamata Islam. Jawabannya karena mereka memang pantas untuk sesat. Farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalala. Jadi manusia itu pantas mendapat petunjuk karena berakal, yang lainnya pantas sesat karena mematikan akal. Nah, di dalam kitab mereka 2 Korintus 10 nomor 5, 1 Korintus 1 nomor 19, silakan Anda baca dalam bentuk original teksnya, terjemahkan kata per kata, maka akan muncul pemahaman kami membinasakan pemikiran manusia dan ketinggian pengetahuan Tuhan itu dirubuhkan. Kami menahan dan menawan pemikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Itu dalil. Jadi mereka nggak akan pernah mungkin berdasar terhadap dalil yang tertulis itu dimaknai. Kenapa? Karena pengetahuan, kecerdasan, bahkan ilmu Tuhan itu ditahan untuk menggiring manusia kepada Kristus. Jadi percuma kita menjelaskan secara detail kalau mereka masih menggunakan konsep itu, percuma. Jadi tujuan kita, sasaran kita adalah yang mendengarkan di bawah, yang mendengarkan di YouTube, Zulkifli, Mabas Official dan seterusnya. Karena kalau kita menuntut mereka harus paham, tidak bisa. Karena memang sudah dari pabriknya. Dari pabrik mereka diajarkan begitu. Karena tertulis, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Bagaimana kita bisa berdiskusi dan memahamkan orang-orang yang sudah doktrin dengan konsep itu, dicetak dengan kondisi seperti itu? Gak bisa. Nah, bagaimana dengan kacamata Islam? Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Itu jelas itu. Terkunci hatinya. Kenapa? Karena mereka memilih untuk pantas menjadi sesat. Itu kata Quran. Karena yang mendapatkan pelajaran adalah mereka yang menggunakan akal sehat. Waliyatazakkara ulul albab. Mereka yang menggunakan akal sehatlah yang bisa mendapatkan pelajaran daripada firman Tuhan. Itu jelas. Haza bayan linnas wa wa mau'idatul lil muttaqin. Inilah ketetapan Tuhan, keterangan yang jelas untuk seluruh manusia, petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi mereka tidak mau menuju kepada Quran. Mereka maunya ke doktrin yang tadi. Jadi kalau mereka kita lihat agak berat untuk menerima penjelasan, ya maklumi aja. 2 Korintus 10 nomor 5, 1 Korintus 1:19. Jangankan pengetahuan mereka sebagai manusia, ilmu Tuhan saja katanya itu
ditahan. Dalam bahasa Yunani-nya aikamolotizo. Aikamolotizo itu artinya menampung atau menahan atau menawan. Atau apa? Menawan itu artinya memenjarakan, mengebiri gitu loh. Dan mengantarkan pemikiran manusia kepada Kristus. Artinya ya seperti yang kita lihat, mereka hanya berdasar terhadap doktrin dan dogma karena mereka sudah digiring kepada Kristus. Itu real. Tadi di awal saya masuk, guru kita menjelaskan Bapa Tuhan, Anak Tuhan, Roh Tuhan. Ada berapa Tuhan? Satu katanya. Kenapa bisa demikian? Ya karena kecerdasan, tingkat intelektual, logika itu sudah dibinasakan. Itu fakta. Saya kira begitu, Bung. Ya, terima kasih. Ini ada tamu educator. Selamat pagi. Educator. Selamat pagi, educator. Boleh saya lanjut sarapan dulu ya, Abang ya? Oh ya, ya, nggak apa-apa Bang. Masih Zuma. ada guru-guru Sambil kita ini. Sambil saya nyimak, ada Lanjut, guru kita Guru di sini. Akhi Miftah, Ustadz Ya. Miftah masih monitor. Ustadz Miftah, mungkin beliau sambil ngopi kali. Oh Gak iya. apa-apa, lanjut sambil biar ngopi. oke, oke. Nanti kalau Ya, ini silakan undang. Oke. Sip. Kristen yang minta naik teman-teman ya, jangan Muslim tidak jelas gitu loh. Yang tidak jelas ditanya 10 kali pun tidak menjawab. Pusing kita. Permisi. ya Bau, oke. Bau, selamat Permisi, pagi bro. Bau. Ya, pagi, brother. Dari Kristen Bau ya. Kristen. Iya, brother. Ya, Kristen apa dulu nanti biar jangan tabrakan. Iya, karismatik. Oh, karismatik ya, temannya Luka berarti. Iya. Ocun Oh, Ocun. teman budaya. Selamat pagi Ocun, sebentar dulu Bang Bau. Biar Iya, kita iya. sapa dulu yang lain. Ocun, selamat pagi Ocun. Ocun, nggak menjawab. Tendang aja Bang. Tendang aja Bang Gurunda kalau anu tuh, Miftah. Bang. Tendang. Saya Bang nggak Ansur moderator langsung tendang kali aja ya. kalau disapa. Tendang aja lah. Ustadz Kalau Miftah, anu tuh, assalamualaikum. 2 kali nih. Nah, itu pada Bang Abu itu. Assalamualaikum Bang Abu Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bang terpantau Abu sholat mungkin- zuhur. Iya. Oh iya, di sana zuhur ya. Betul. Australia. Bang Bau, silahkan, ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan atau menanggapi tadi Bang Zuma bernarasi. Silakan Bang Bau. Ya, baik, brother. Kembali lagi dengan tema ya. Di sini Kristen menuhankan dewa. Ya, tidak begitu, brother ya. Kami menuhankan ya, yaitu Yesus Kristus, juru selamat manusia, brother. Bukan dewa dia. Tikus ganti baju. Begitu, brother, informasinya. Iya. Dibahas itu kan berkenaan dengan Paulus memperkenalkan dewanya di Athena. Artinya udah ada dewa-dewa di sana, cuma ganti sosok. Walaupun penyembahannya hal yang sama, itu menurut penerangan daripada Gurunda Zuma gitu. Kalau saya kepada Bang Tikus ini, saya teruskan yang kemarin aja, karena ini bukan ranah saya tadi tentang sejarah, tapi tentang bahasa itu sendiri. Saya udah buat VT-nya itu bisa didengar sendiri, jelas itu. Apa yang Anda pertanyakan kepada saya tentang apa arti wujud. Wujud itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya itu eksistensi. Nah, artinya eksistensi baik gaib maupun non fisik ataupun fisik tetap kalau ada tetap ada berdasarkan
tanda-tanda kalau yang istilahnya non fisik gitu. Itu arti daripada gaib, arti daripada wujud gitu. Terus Anda maunya lain itu. Bahkan banyak bahasa-bahasa dirusak oleh Kristen di Indonesia itu. Arti Tuhan, arti matematik, arti juga firman, arti apalagi banyak sekali bahasa-bahasa yang dirusak oleh Kristen. Silakan lanjut. Ini Bang Abu bukan anut ya, bukan apa namanya, bukan tikus yang selalu di sini tadi tuh, bukan lain. Oh, lain lagi. Ya. Kalau gitu saya mohon maaf sekalian barangkali ada tikus. Pembahasannya kan. Ya, baik. Yang lain aja kalau gitu. Saya sudah di bawah, sudah lari dia, sudah di Oke. Ini Arom ini agamanya apa, Bro? Halo, Bro Arom. Halo, selamat pagi. Tunggu dulu, masih makan dia, Bang. Masih sarapan dia. Abang, agamanya apa, Bro? Oh, ya, jangan diomong begitu dulu. Jangan diomong begitu dulu lah, Bang Arif. Tapi sudah mau Sorry lah, Pak Pendeta, enggak kenal nih. Iya, tunggu dulu, Bang Suma lagi sarapan, Bang. Lanjut dulu, sambil Bang nunggu, sambil nunggu Bang Zuma, silakan ada yang mau ditanyakan tentang Islam, silakan, insya Allah nanti kita akan bahas. Ya bentar, kalau ditanya, saya juga lagi di lapangan ini, Bang Arum. Bang Arif sibuk kali kayaknya. Bang Dito dulu ya. Pagi Kang Dito, selamat tahun baru, sehat Kang Dito. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa acara tahun baru kemarin? Warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dito. Tahun baru itu tanggal 25 banyak yang sah. Anda tidak mau ikut-ikut? Keren. Saya ini sih, saya ngikutin sih itu. Keren. Kan itu emang luar biasa. Kapan? Apalagi kalau mendengarkan narasi-narasi dari Bu Masa kan gitu ya, semalam kan Bang Arum langsung loncat dari komalku. Gimana kok banyak perbedaan di Kristenian itu, Bang Arum? Ya itu kan beda pembelajarannya, Bang Arif. Pembelajaran mereka mungkin sampai segitu aja nangkep otaknya. Dan menuhankan Theos, silakan. Oh ya, dari mana itu data? Nggak tertulis soalnya sih. Cocokologi ya? Itu cocokologi berarti? Nggak ada di Belanda. Silakan Bang Dito. Coba cocokologinya di mana ini? Saya suka nih kalau udah cocokologi gini nih. Rasul. Orang yang berkata kepada Paulus dan Barnabas dalam bahasa Likaunia, itu di bahasa Indonesia itu dewa-dewa ya, apa di saya aja ya? Turun menjelma dalam rupa manusia. Coba Kisah Para Rasul pasal 13 ya, nomor 4 ya. Dalam bahasa Likaunia coba. Nah itu kalau kita cermati original teksnya adalah Theos. Nggak ada tulisan dewa-dewa di situ ah. Ada Kisah Para Rasul dalam bahasa Likaunia. Sayangnya saya nggak pegang lagi bahasa itu. Pakai bahasa terjemahan aja sih. Iya, terjemahannya kan di situ tertulisnya dewa-dewa turun menjadi rupa manusia. Nah, dewa di situ, dewa-dewa di situ. Jangan bohong, masa dewa-dewa. Nggak percaya. Ada yang bisa nampilin nggak nih teman-teman nih? Bang Arom ini pendeta yang skeptis, tapi begitu diperlihatkan Bible-nya,
kok kayaknya nggak tahu sih ada dewa disebutkan di situ. Dewa. Ada. Coba baca, buka Bibelnya. Kisah Para Rasul 13. Jadi orang-orang Yunani itu mengatakan di tengah-tengah masyarakat Paulus itu dianggap bahwa mereka berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa turun dalam rupa manusia. Nah, ini tepat sekali Teofani itu. Teofani itu kan dewa yang jadi manusia. Coba tampilin Alkitab itu. Saya baca coba. Oh ya, KPR 14 nomor 11. Adalah Bible dibuka lah, masa pendeta nggak punya. Tampilin coba terjemahannya gimana coba. Bentar. Kan Anda yang bawa data. Aduh, saya juga ini yang buka. Ada. Saya bacakan ya, Bang Arum. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Bentar. Kisah Para Rasul 14 ayat. Suruh baca sendiri nggak mau, begitu dibacain orang penasaran. Di sini rawan buka data. Rawannya kenapa? Kucang onyot pakai anti rungkat. Bentar ya. Nah nih tak tampilin nih. Gede kan? Moderator dibantu gede kan? Nah, ini loh orang kalau tidak percaya sama umat Islam yang lebih jago daripada Kristen membahas Bible. Kisah Para Rasul 14 ayat 11. Ayat 11, bentar. Ya, apa nih? 11. Ketika ini ya, di sini nih. Ini kan kita baca dari 10-nya. Dari 10-nya. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu, dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat yang telah dalam Paulus, mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes. Ini kan sebutan orang-orang itu kepada mereka. Iya, makanya kalau dirujuk ke titik teks, dewa-dewa yang diterjemahkan dewa-dewa itu, original teksnya adalah Theos. Iya, tapi sesembahannya mana? Itu kan sebutan mereka itu ke Paulus dan ke Barnabas. Bukan gini. Fokus ke itu gini loh. Ini gini konteksnya. Karena waktu itu mereka memang orang-orang Yunani itu mereka memang percaya dengan dewa-dewa. Kemudian mereka memang tidak mau taat dan tunduk. Ketika datang ya mereka pikir itu dewa mereka gitu. Padahal pengajarannya beda. Bukan tentang dewa-dewa mereka. Gitu. Oke, dengarkan. Marom, brother.
Dengarkan substansi yang saya angkat dari awal. Di Bible saudara tertulis dewa-dewa turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Dewa-dewa di situ diterjemahkan oleh LAI mengambil dari original teks theos. Itu yang saya angkat. Bukan berbicara konteks. Jadi theos itu diartikan di LAI bukan ALLAH. Tapi theos itu diartikan dewa-dewa. Itu yang sebenarnya. Itu kan Iya dari dulu kan itu udah dikritik itu Bang Dito, nggak perlu dibahas lagi itu kan udah dikritik. Bukan masalah kritik, bukan masalah kritik. Gini loh. Kalau saya angkat tadi karena Anda tidak mengetahui awalnya sebelum kita angkat dalilnya. Bahwa theos itu dalam bahasa Likaunia, orang Yunani asli, theos itu dewa. Iya betul Ya itu udah. nggak salah. Lalu Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya firman bersama-sama dengan theos, dan firman adalah theos. Kan dewa. Kenapa yang ke Yunanian ini seperti disembunyikan gitu loh? Buktinya kok bisa baca? Kenapa disembunyikan? Bukan, kalau maknanya adalah kemudian ada ALLAH, itu rujukannya dari mana? Kan sempat diterjemahkan dewa, Pak. Kenapa diganti ALLAH? Loh, perubahan bahasa kan wajar itu Kang Dito. Enggak semuanya, itu kan bahasa. Satu sisi sebenarnya dikatakan itu dewa-dewa. Satu sisi diambil kata ALLAH. Ya enggak wajar dong. Yang enggak dong. Gimana kalau orang Inggris enggak kenal dengan bahasa itu? Bahasa Yunani theos itu. Mereka Di Inggris lebih clear. Di Inggris itu lebih clear. Gini, di Inggris itu lebih clear kenapa? Mereka mengetahui ALLAH adalah the name God among Muslim. Betul? Mereka nggak abu-abu. Mereka menggunakan God karena memang bukan bahasanya itu theos. Mereka mengetahui ALLAH itu adalah the name God pemahaman itu kan tergantung negara yang mau menggunakannya, pemahaman bahasanya, Kang Dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda Dito. Nggak bisa memaksakan Kang Dito harus sesuai teks begitu. Saya masuk sedikit sebelum saya lihat boleh ya. Gitu. Oke, baik, makasih, masya Allah. Para guru yang ada di sini, Akhi Abu Ibrahim, salam kenal dari saya, saudara Ansor juga. Ya. Jadi gini, ya, masya Allah. Jadi gini, tema ini adalah apakah Kristen menuhankan dewa? Kita kaji dulu. Paulus ini mengaku utusan untuk siapa? Untuk Yahudi atau utusan untuk penyembah dewa-dewa? Bukan begitu bahasanya. Dia diutus untuk di luar dari bangsa Yahudi. Ya, itu dia. Dia diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Betul, tapi bukan untuk penyembah dewa. Lah, orang Yahudi menyembah dewa kan? Orang Roma Athena nyembah dewa. Betul? Tapi bahasanya diutus untuk di luar orang bangsa Yahudi. Benar sekali. Tunggu dulu. Kita lihat di dalam kajian yang mendasar terhadap pribadi Paulus ini. Dalam suratnya 1 Korintus 9 contoh misalnya. Sesungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Tuhan. Karena aku hidup. Salah Bang Juma.
Paulus itu taat hukum Taurat, Bang Juma. Itu pengakuan dia. Bagi bukan pengakuan. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum, yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Tuhan, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah. Sabar, selesaikan dulu. Supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya. Jadi kalau aku bertemu dengan orang gila, aku menjadi orang gila. Aku ketemu dengan penyembah dewa, aku menjadi seperti penyembah dewa. Asumsi. Bukan, itu pengakuan. Oh, enggak. Bagi semua orang, bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya. Supaya aku dapat sebisa mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Bible, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa mereka hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberikan Bible kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi Paulus hadir kepada penyembah dewa, berubah menjadi penyembah apa? Dewa. Penyembah dewa. Mari kita buktikan. Gini. Aduh, Bang Juma. Iya, silakan. Gini ya. Kenapa ada dua rasul yang dipilih, yaitu Petrus dan Paulus? Kenapa Petrus hanya untuk kaum Yahudi? Kenapa Paulus ke luar bangsa Yahudi? Jadi, di luar dari pendapat Bang Juma dan asumsi Bang Juma atau perkataan Paulus yang tertulis di situ, ada maksud dan tujuan tertentu, Bang Juma. Kenapa dia diutus di luar dari bangsa Yahudi? Karena gini, kita semua tahu bahwa hukum-hukum dan perintah-perintah di dalam Taurat itu tidak bisa dilaksanakan oleh umat manusia, tidak bisa dilakukan. Makanya tertulis juga di Galatia 2:16 bahwa tidak dibenarkan satupun itu menjalankan hukum Taurat, karena memang seorang pun nggak bisa mampu gitu loh. Makanya dia diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat, karena tidak mampu menjalankan hukum dan perintah Tuhan itu di hukum Taurat itu. Gitu Bang Juma. Oke. Itu tidak nyambung sebenarnya. Jadi gini, ketika Paulus ini sampai ke Athena, apa yang terjadi? Benar nggak teraplikasi daripada pernyataan dia? Untuk memenangkan pertandingan, maka semua jalan, semua cara aku lakukan. Termasuk mengakui bahwa apa yang mereka orang-orang Athena sembah, yang mereka tidak kenal, itulah yang mereka kemudian Paulus ajarkan kepada mereka dalam nama Kristus. Betul nggak? Betul sekali. Karena mereka tidak mau menghilangkan tradisi dari umat mereka sebelumnya. Tapi mereka mau tunduk, Bang Juma. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah kuil dengan tulisan kepada dewa yang tidak dikenal. Betul? Lalu apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Pertanyaan saya. Orang Athena menyembah tanpa mengenalnya itu siapa? Siapa yang orang Athena sembah? Dewa. Itulah yang aku beritakan kepadamu dalam nama Kristus. Sadar enggak Anda pengakuan Anda ini? Dewa yang disembah oleh orang Athena adalah dewa yang sama yang mereka sembah hari ini dalam nama
Kristus. Ya, udah selesai. Berarti orang Kristen menyembah dewa Romawi, Enggak. Yunani dalam nama? Enggak begitu. Kok enggak begitu, saudaraku? Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Apa yang kau sembah tanpa mengenalnya? Dewa. Itulah yang kuberitakan kepada kamu. Dalam nama Kristus. Kristus. Berganti enggak sembahannya? Enggak berganti. Berarti selama Paulus belum datang ke Athena, sembahan mereka sudah benar atau salah? Salah. Kok salah? Kan cuma ganti nama doang. Salah lah. Kok Karena kan salah? mereka, Apa gini, yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Sembahan Yunani yang mereka sembah tanpa mengenalnya itu sembahan salah atau sembahan benar? salah. Loh, berarti salah dong menyembah Yesus itu. Karena dewa itu bukan Yesus. Lah, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Kamu sendiri yang saudara menjawab. Apa yang kamu sembah yang kau tidak mengenalnya, itulah yang aku perkenalkan kepada kamu. Sama enggak? Yang disembah oleh orang Athena dan yang diperkenalkan oleh Paulus, sama atau tidak sama? Jadi gini, Bang Juma. Jadi gini. Sebentar. Pada saat memperkenalkan, kalau Paulus itu membawa konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Yesus, mereka menolak, Bang Juma. Karena mereka sudah punya sesembahan sebelumnya dan mempunyai tradisi. Memang sejak kapan Paulus mengajarkan memperkenalkan sembahan yang disembah oleh Yesus? Di mana Paulus mengajarkan itu? Tidak pernah Paulus mengajarkan untuk menyembah kepada Elohim. Paulus tidak pernah mengajarkan itu. Dia memperkenalkan ada manusia, yaitu Tuhan, ya Firman yang menjadi manusia yang menebuskan dosa umat manusia dan kemudian bangkit di hari ketiga. Itulah anak itu Tuhan. Itu ajaran Paulusnya merujuk kepada Tuhannya Yahudi atau kepada dewanya Romawi? Karena dirasa cocok dengan orang Romawi dan Yunani, gitu. Makanya ya nggak masalah lah, kita ikut gitu. Saudaraku, yang penting tradisi-tradisi itu tidak dihilangkan, gitu Bang. Kita lihat di dalam suratnya di Filipi 2 untuk membuktikan pernyataan saya bahwa Kristen memang menyembah dewanya orang Athena dalam nama Yesus. Kita lihat pengakuannya. Dengarkan saya membaca dalil. Yang walaupun dalam rupa Theos, tidak menganggap kesetaraan dengan Theos sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa manusia, menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ini siapa? Theos kan? Ya, Theos. Baca dalil selanjutnya. Itulah sebabnya Theos sangat meninggikan dia. Theos lagi kan? Berapa Theos? Itu dalam nama siapa itu tapi? Berapa Theos di sini? Dalam nama siapa berarti? Saya tidak tanya itu dulu, Bang. Berapa Theos di situ? Ada dua Theos yang mengajarkan menyembah kepada dewa-dewa Yahudi, Yesus, atau orang Roma, Yunani. Kalau Roma itu memang pengajarannya dewa-dewa. Paulus mengatakan untuk orang Yahudi atau non-Yahudi? Untuk di luar Yahudi. Berarti Paulus sudah memperkenalkan Tuhannya Yahudi atau dewanya orang Roma ini? Bukan memperkenalkan dewanya orang Roma, Bang Jo. Lalu siapa? Dia itu membawa ajaran di mana ada penebusan dosa, gitu loh. Dengan konsep kita nak ke situ dulu. Kita nak ke situ. Itu kan pemahaman terhadap orang Roma dalam konsep menghapus dosa. Sekarang bukan ke situ. Kita berbicara mengenai dewa sembahan dulu. Sembahan yang diperkenalkan oleh Paulus kepada orang-orang yang ada kemudian, ketika Paulus ini merujuk kepada non-Yahudi, Paulusnya mengatakan dewa turun ke bumi. Setelah dewa turun ke bumi, dewa ini kemudian ditinggikan oleh dewa yang lain. Betul? Ya, karena mereka nggak ngerti firman kan. Ya, larinya ke situ, menuduh orang tidak mengerti firman. Menuduh Paulus ini sedang mengajarkan dirinya sebagai orang penyembah dewa. Enggak. Oh, kenapa tidak? Kan dia mengakui tadi, kepada orang lemah aku menjadi lemah, kepada semua orang aku menjadi semua orang. Itu tujuannya agar mereka percaya. Gitu. Percaya kepada Paulus.
Iya, bahwa Paulus itu adalah utusan untuk non-Yahudi. Betul. Nah itu, sudah kena itu, betul. Nah ketika Paulus kemudian datang mengajarkan orang-orang Athena, orang-orang Roma menyembah kepada hakikat hakikat sembahan, Paulus tidak memperkenalkan Tuhannya Yahudi. Paulus memperkenalkan dewanya orang Roma Yunani kepada mereka dalam nama Yesus. Betul? Enggak begitu, Bang Enggak Juma. begitu pula. Bagaimana ceritanya enggak begitu? Emang Petrus pada saat diutus mengajarkan ke umat Yahudi emang menyembah Elohim? Kan enggak. Lah, jelas dong. Mereka diminta oleh Petrus untuk bertobat. Maka bertobatlah agar kalian percaya. Kepada Bahwa siapa? Petrus itu diutus kepada orang Yahudi. Betul. Orang Yahudi diajarkan kemudian menjalankan hukum Taurat. Betul. Nah, berbeda dengan Paulus. Orang non-Yahudi diajarkan memahami bahwa hukum Tuhan yang tadinya adalah dianggap benar, itu adalah sampah. Menuju kepada pengajaran bahwa dewa-dewa yang kau sembah itu sudah betul. Tetapi sekarang aku datang memperkenalkan dewa yang kau sembah itu dalam nama Kristus. Benar? Karena agar mereka taat dan tunduk. Nah, tunduk kepada pengajaran Paulus. Betul. Mengajarkan bahwa yang Paulus ajarkan itu adalah dewa mereka dalam nama Yesus. Ya karena mereka nggak mau merubah pengikutnya. Mereka nggak merubah anggotanya. Berarti orang-orang Athena menyembah dewa-dewa mereka dalam nama siapa? Kristus. Nah, benar sekali. Itulah dia, makanya dikatakan bahwa Kristen ini penyembah dewa orang Athena dalam nama Yesus Kristus. Salah. Loh kok salah pula? Kenapa bisa salah? Tadi Anda mengatakan. Coba. Gini. Sebentar ya Bang Juma ya, sebentar. Biar Bang Juma paham sedikit ya. Oh ya. Kenapa orang Yunani ini wajib harus tunduk, harus taat sama Paulus? Karena mereka itu tidak mau diganggu untuk sesembahannya itu oleh ajaran-ajaran di luar dari kaum mereka. Ya. Gitu loh. Maka Tujuan Paulus datang supaya mereka agar mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Paulus, tunduk. Maka itulah hasil konsili dari mereka gitu loh, bahwa kesepakatan itu oke lah kalau kalian tidak mau merubah dari ajaran-ajaran kalian atau tradisi-tradisi kalian, setidaknya kalian harus percaya nih bahwa penebusan dosa itu telah ada sebelumnya dan ini kuberikan ke kalian gitu loh, tanpa menghilangkan tradisi kalian. Contoh kayak Natal segala macam itu memang dari sana gitu loh. Ini berbicara mengenai objek sembahan, diganti nggak oleh Paulus? Dengan nama Kristus kan? Ya, diganti nggak objeknya? Namanya, iya diganti memang. Pakai ini yang tadinya adalah Horus diganti menjadi Yesus. Pertanyaan saya, objeknya, oknumnya diganti nggak oleh Paulus? Loh, setidaknya kita menggunakan nama Kristus gitu. Ya, saya tidak tanya nama. Kristus. Karena Yesus mengatakan penyesat itu memakai namaku, menyesatkan banyak orang. Sekarang yang saya tanya sama saudara, oknum sembahan orang Athena terganti nggak? Atau cuma nama doang yang terganti? Oh, dewa tetap, mereka nyembah dewa. Oknumnya maksudku, oknumnya tetap jadi Kristus. Ya, oknumnya yang disembah oleh orang-orang Athena. Dengan setelah datang Paulus mengajarkan penyembahan baru dalam nama Kristus Yesus, oknumnya sama atau berubah? Sama Yesus. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti sebelum Yesus ke bumi, orang-orang menyembah Horus, menyembah Hermes, itu menyembah Yesus. Belum, karena belum ada penebusan. Makanya muncul pertanyaan saya, apakah sembahan orang Yunani, Athena, sama oknumnya sebelum Paulus datang dengan setelah Paulus datang? Sama atau tidak sama? Beda. Mana dalilnya? Mana dalilnya beda? Paulus mengatakan apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Tapi orang-orang Yunani, Romawi itu tidak mengenal Kristus sebelumnya. Betul. Berarti orang-orang Yunan tetap saja menyembah kepada objek yang sama, cuman sekarang diberitakan dalam nama Kristus. Betul?
Kristus Yesus. Iya betul. Ya betul. Nah sekarang pertanyaan saya, apakah sebelum Paulus orang-orang Yunani sudah menyembah Yesus Kristus atau belum? Belum. Berarti yang disembah adalah Dewa mereka nyembah. apakah mereka kemudian menyembah Yesus? Sebelumnya belum. Nah, lalu kenapa Paulus mengatakan apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Itu siapa? Ya itu kan tadi ku bilang tadi. Itu gini Bang Juma. Agar diterima loh, agar dia diterima dulu kan di bangsa Saya itu. ngerti kawanku, tapi pernyataan Paulusnya, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Jawab, itu siapa yang mereka sembah tanpa mengenalnya? Dewa. Itulah yang kuberitakan kepadamu. Itu siapa? Yesus. Oknumnya berubah nggak? Berubah lah. Lah, gimana berubah? Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan. Cuman ganti nama doang. Nama doang yang diganti. Contoh gini, Bang Juma. Contoh analoginya gini. Analoginya gimana? Contoh. Saya pergi ke kampungnya Bang Juma misalkan. Iya. Di Bang Juma itu orang menyembah kuda. Gini, misalkan di Bang Juma itu udah punya pabrik gula merah misalkan. Gula merah misalkan. Gula merah. Saya datang ke Bang Juma. Kalian tahu nggak sebenarnya gula merah itu manis, tapi kalian belum tahu cara buatnya gimana yang lebih praktis. Nah, kuperkenalkan punyaku ini agar aku diterima dulu sama Bang Juma, biar bisa menunjukkan sesuatu ke Bang Juma. Itu triknya Bang Juma. Salah. Yang gak diusir. Ketika di kampung saya ada sebuah pabrik. Pabrik itu belum dikenal, tapi sudah memproduksi produk. Tapi belum dikenal apa namanya. Begitu Anda masuk ke kampung saya, produk yang tanpa nama tadi Anda perkenalkan, sebenarnya ini namanya adalah gula merah. Nah, diterima nggak saya sama kalian? Anda diterima. Nah, pabriknya berubah nggak? Pabriknya jadi pabrik gula merah. Nah, gula merahnya dari tadi berubah nggak menjadi gula merah atau tetap aja sama, cuman nama doang yang diganti? Sama. Berarti dewa yang disembah sebelum Paulus datang cuman mengganti nama menjadi Kristus. Mantap sekali. Berarti yang Anda sembah adalah dewanya orang Yunani dalam nama? Bukan, kami nggak nyembah dewa Yunani. Yang Anda produksi gula yang dalam nama gula merah. Sama. Mesinnya sama, produknya sama, cuman dikasih nama supaya dikenal. Apa yang kamu produksi selama ini kau tidak kenal, itulah yang kuperkenalkan sama kalian, namanya gula merah. Gula merah nggak bisa disalib. Nah, itu gula merah kata Ustadz, kita nggak bisa disalib. Iya. Itu saudaraku. Tapi Bang Juma tahu kan tujuan awalnya itu agar saya dapat diterima dulu kan. Benar sekali saudaraku. Nggak bisa ngomong asal-asalan, nanti diusir sama kalian. Benar. Nah. Makanya Paulus mengatakan kepada mereka, hai orang-orang Athena, hai Om, aku melihat kalian sangat taat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan di kotamu dan melihat-lihat barang pujaanmu, aku menjumpai sebuah kuil yang tertulis kepada dewa yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Apa yang mereka sembah? Dewa. Namanya siapa? Mungkin Horus, mungkin Atis, mungkin kemudian Hermes, mungkin Zeus. Hermes dan Zeus mereka menyembah. Nah, itulah yang aku perkenalkan hari ini dalam nama Oke. Udah terjawab. Bagi orang berakal udah terjawab kan? Gini Bang Juma. Apalagi? Pada saat itu ada Barnabas juga kan di situ Bang Juma. Dia nggak sendirian Bang Juma, ya. Di situ mereka sudah pecah kongsi. Sudah
pecah kongsi di situ. Kisah para Rasul 14 tadi, ayat 11 tadi yang dibawakan oleh Kang itu di Dito Antioquia, itu di Antioquia. Ketika murid-murid yang pertama kali menggunakan bahasa Laodikia, itu di sana. Ini kita berbicara di Athena, Yunani, pusat penyembahan berhala zaman itu. Oke? Paulus datang mengatakan apa? Apa yang kalian sembah selama ini? Oh, dewa kami dong. Nah, itu dewa yang kau sembah selama ini, yang kuperkenalkan hari ini samamu dalam nama Yesus. Jadi sekarang kalian berubah menyembah kepada nama Yesus Kristus. Tapi sembahanmu tetap aja. Ibadahmu tetap saja hari Minggu. Tiap 25 Desember tetap aja kau peringati. Makananmu tetap aja babi. Bang Juma, kamu jangan bersunat, tetap aja. Cuman sembahanmu, dewamu diganti dalam nama Yesus. Gini. Menurut Bang Juma, ketika Paulus datang ke Antioquia, bertemu dengan orang-orang Romawi dan Yunani itu, itu ada rasa takut nggak dari Paulus? Menurut Bang Juma, pasti dia ada merasa takut. Paulusnya yang takut? Iya dong. Paulus malah dianggap dewa. Makanya Paulus dianggap dewa. Makanya tadi kan saya kan udah kasih analogi. Kalau dia langsung memperkenalkan yang bukan perantara dewa dari mereka, itu dia langsung diusir, bahkan bisa dibunuh karena membawa ajaran baru. Karena itulah memang Paulus ini adalah rasul bagi mereka. Makanya Yesus mengatakan kepada Yahudi, waspadalah kepada penyesat. Penyesat itu datang memakai namaku. Jadi dewa-dewanya orang Roma Yunani itu diganti semua memakai nama Yesus. La haula wala quwata illa billah. Penyesat itu datang memakai namaku dan menyesatkan banyak orang. Itulah yang dimaksud. Banyak orang itu adalah Roma Yunan yang kemudian mengajarkan ajaran kekaisaran Roma sampai ke kerajaan Belanda. Belanda masuk ke Nusantara, menyebarkan ajaran yang memakai nama Yesus, padahal sebenarnya yang disembah adalah dewa yang dibungkus dalam nama Yesus itu sendiri, yaitu sembahan orang Athena. Dalil sudah sangat jelas. Dalil jelas itu. Jadi kalau saudara, ini ranah diskusi ya, bukan kita saling hujat menista dan seterusnya. Ini ranah diskusi. Maka ketika Anda menyembah Yesus di tanggal 25 Desember, itu Anda tidak menyembah kepada utusan Tuhan, kepada Bani Israel. Anda sedang menyembah kepada dewanya orang Roma Yunani dalam nama Yesus Kristus doang. Kuklarifikasi itu Bang. Silakan. Natal itu kita mengikuti tradisi yang sudah ada sebelumnya. Nah, penyembahan tetap di hari Minggu. Kita hanya menyembah kepada siapa? Kita hanya bersuka cita. Menyembah kepada siapa? Bukan bicara pesta. Itu ibadahnya kepada siapa? Ibadahnya kepada Yesus. Nah, Yesus ini nama doang bukan? Oknumnya tetap sama. Dewanya orang Roma yang kalian sembah tanggal 25 Desember. Sosoknya itu yang kita kenal anak Bunda Maria. Oh tidak, salah ente. Paulus yang mengatakan itu, Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Bible, pengakuannya sendiri, bukan dari anak Maria. Pengakuan Paulus, bukan pengakuan saya. Iya, pengajarannya itu coba gini ya. Coba gini. Terus Anda mengatakan anak Maria, tapi Paulus mengatakan bukan. Aku menerima 13 kitabku itu bukan dari anak Maria. Saya nggak peduli itu Paulus mau ngomong apa itu. Gini. Bahaya itu. Anda sebagai seorang tokoh agama, Anda tidak peduli dengan tokoh agama yang telah mendirikan konsep kepada agama Anda. Itu bahaya, saudaraku. Gini, Bang Juma, karena kalau Paulus terus ke pengajaran Yunani, Romawi terus bolak-balik ke situ terus, Bang Juma. Sedangkan yang kita ajarkan saat ini di Indonesia di gereja itu nggak seperti itu konsepnya, Bang Juma. Terserah ente, kawanku. Terserah. Bagaimana bisa mungkin nubuatan Yesus menyesatkan banyak orang kalau Anda tidak memiliki cara lain untuk mengikuti irama yang ada di muka bumi ini. Ketika kemudian banyak orang menyembah kepada Allah, kalian harus mengikuti irama itu. Supaya apa? Supaya bisa mengaplikasikan apa yang Paulus ajarkan dalam 1 Korintus 9 tadi. Kepada orang lemah aku ngaku lemah, kepada orang kuat, kepada segala manusia aku berubah menjadi segala manusia. Itu dalil, Bung. Dan kamu harus mencontohi aku. Akulah yang harus kau teladani, kata Paulus. Tuh, menyesatkan banyak orang. Sekarang
Terus tunggu dulu. Sekarang indikasi kuatnya adalah ketika Paulus sudah mengajarkan apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Apakah kemudian Paulus memberitakan dewa-dewa orang Yunan? Enggak. Apakah Paulus? Enggak. Tapi yang diberitakan oleh Paulus adalah Yesus Kristus. Betul? Betul. Itu siapa menurut Paulus kepada orang Athena? Dewa yang mereka sembah selama ini atau bukan? Gini Bang Juma ya. Kan kalimatnya jelas. Kan kalimatnya kan jelas kan. Paulus di situ ketika datang, aku melihat banyak sesembahan dari kalian. Kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Gitu kan. Itulah yang kuperkenalkan hari ini. Nah, betul. Cakupan kurikulum pengajaran Paulus memperkenalkan siapa? Sebentar dulu. Memperkenalkan siapa? Sebentar dulu. Kenapa dia bawa konteks kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal? Yes. Maka dari itu aku datang ingin memperkenalkan apa yang kalian sembah, gitu kan? Nah, apa yang kalian sembah selama ini? Konteksnya itu adalah apa yang kuperkenalkan hari ini. Sama kan? Cuman dalam nama yang berbeda, betul? Betul. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi kapan Anda meninggalkan penyembahan kepada dewa Romawi? Kita nggak nyembah dewa Romawi loh, Bang. La haula wala quwata illa. Dari kata-kata betul tadi itu apa maksudnya? Betul-betul sesat atau betul-betul benar? Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Nah, sekarang gini, kita nggak usah berbelit-belit. Ketika Paulus lepas dari pengajaran ke Athena, kembali ke Yerusalem, bertobat nggak dia? Dia bertobat untuk apa tujuannya, Bang Juma? Bertobat karena telah mengajarkan kemudian ajaran yang bertentangan dengan ajaran Tuhan yang datang kepada Yesus. Baca Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Itu tahu, Bang Juma. Berarti Paulus menyadari bahwa tadi ketika dia di Athena, dia sudah melakukan penyesatan. Betul? Sesatnya karena dia nggak merubah kata dewa itu. Generasi Anda mengakui Paulus sesat. Bukan. Anda sudah menghancurkan, merubuhkan pondasi gereja. Sesatnya katanya karena Gini. tidak menggantikan. Apalagi? Loh, itu faktanya. Kenapa dia bertobat? Karena dia tidak mampu membawa ajaran yang benar kepada Yunani itu, gitu loh. Berarti ajaran Yunani tadi itu salah. Agar Yunani itu tunduk, makanya dia nggak berani mengeluarkan kata-kata di luar dari dewa ada Tuhan lain, gitu loh. Berarti tadi Anda mengakui pengakuan Paulus terhadap orang-orang Athena itu penyesatan, bukan? Karena memang Yunani itu bebal, sulit, gitu loh. Orang-orang Yunani menanggalkan semua iman mereka, kepercayaan mereka menuju kepada kepercayaan yang Paulus jajakan. Kok Anda katakan bebal? Mereka sangat taat kepada ajaran Paulus sampai hari ini. Karena diksi yang dibawa awal oleh Paulus itu tidak merubah dewa mereka. Nah, sekarang berarti Anda sudah akui bahwa Kristen yang dari barat ini menyembah kepada dewa yang mereka sembah dalam nama Yesus, betul? Barat enggak menggunakan dewa, Bang. Anda tadi mengatakan Paulus ini menyesatkan orang-orang di sana sehingga dia balik ke Yerusalem, dia bertobat, betul? Betul, itu tertulis. Nah, oleh karena itu, orang-orang yang sudah terlanjur mengikuti ajaran Paulus adalah orang-orang yang telah disesatkan oleh Paulus, benar? Dia menyadari ada penyesalan di dalam dirinya itu, Bang. Gitu loh maksudnya, Bang. Tapi kan nggak diteruskan sama dia. Tetapi sampai hari ini ajaran Paulus itu tertanam, tertancap dalam sanubari orang-orang Roma Yunani sampai hari ini. Betul. Roma benar Yunani itu? Benar enggak itu ajaran itu? Roma Yunani ya? Iya, benar enggak ajaran itu? Betul, Roma Yunani. Iya, benar enggak ajaran mereka itu? Salah lah kalau Roma Yunani itu. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Saudara Arom, Anda sadar tidak Anda sudah merumpuhkan kemudian gereja? Oh, enggak dong, itu fakta. 25 Desember itu ajaran dari Yahudi atau ajaran dari Romawi? Itu tradisi. Mulai jadi lagi tradisi keagamaan yang diusung oleh Paulus yang kemudian dinarasikan dalam bentuk teori dan praktik dalam gereja, betul?
tradisi yang diminta oleh tradisi Kekaisaran Romawi ayo, meminta teman-teman. tradisi itu tidak hilang, Bang Juma. Iya, itu tradisi yang diajarkan oleh Paulus, bukan? Gini, makanya Natal itu nggak tertulis di Alkitab, Bang Juma. Karena kenapa? Karena itu hanya tradisi. Tradisi yang sesat atau tradisi yang benar? Kalau menurut saya ya benar, ada kelahiran kok. Masolang generasi. Inilah saudaraku, jangan sombong terhadap kebenaran. Narasumber Islam ketika menyajikan sebuah kebenaran, datanya ada, lengkap. Nah sekarang tinggal keegoan yang harus Anda tepis di dalam kepercayaan agama saudara. Paulus kembali setelah datang dari Kiliki, kemudian kepada orang-orang Athena, kepada orang-orang Roma, kembali ke Yerusalem, dia bertobat. Betul. Bertobat dari mengajarkan agama apa? Agama yang diajarkan sebelumnya di sana. Hai, masolang generasi. Bertobat dari ajaran mengajarkan agama Kristen. Enggak. Loh, kok enggak pula? Yang makan babi Kristen, yang tidak bersunat Kristen, yang menyembah kepada dewanya orang Roma adalah Kristen. Iya kan, saya udah bilang mereka nggak mampu meninggalkan itu semua, Bang Juma, agar bisa masuk konsep ketuhanan ini kepada mereka. Ketidakmampuan mereka meninggalkan itu masih mendarah daging nggak sampai hari ini? Ya kita menganggap ya kita ini termasuk umat yang di luar dari bangsa Yahudi gitu loh, yang tidak bersunat gitu. Jadi ya tidak masalah. Allahu Akbar, Masya Allah saudaraku Arum. Kesempatan itu sudah datang berkali-kali kepada saudara. Tapi nggak apa-apa, lanjutkan berjuang. Paling tidak Anda memberikan sebuah pemahaman kepada kami bahwa apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu benar. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Orang-orang kafir itu ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Sebenarnya gini, sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Bang Juma sebenarnya gini ya. Di dalam gereja karismatik ya, itu nggak peduli mau Paulus mengajarkan apa di sana, nggak peduli kita. Intinya itu yang kita percayai bahwa Yesus anak Bunda Maria itu memang ada dan datang untuk menebus dosa manusia. Dasarnya apa, Pak? Dia itu menebus dosa manusia itu. Dasarnya dari nubuatan Yesaya, Mazmur itu ada. Dia datang untuk menderita. Nggak ada nama Yesus di situ, gimana itu? Memang nggak ada, kan sebelumnya memang bukan Yesus, sebelumnya Firman. Berarti kan itu cuma asumsi. Bukan asumsi, kan memang sebelumnya Firman dia. Sebelumnya Firman dia. Oh, di mana tertulis Yesus Firman? 1 juta. Yohanes 1 ayat 1 itu memang sebelumnya Firman dia. Kemudian Yohanes 1:14 dia menjadi daging. Itu kan Firman menjadi manusia. Tapi gini, Yesus. Bang Juma, sebentar, Bang Juma. Gini Bang Juma, Juma ya. Gini. Kalau menurut Bang Juma, apakah Petrus juga mengajarkan hal yang sama pada kaum Yahudi? Gimana? Sorry. Gimana? Menurut Bang Juma, ajaran Petrus dan Paulus apakah berbeda? Ajaran Petrus, kalau ajaran Petrus itu udah pasti sesuai dengan ajaran Yahudi, tapi bukan sesuai dengan kitab Petrus ya, bukan. Tetapi kalau berbicara mengenai Paulus itu udah pasti bukan ajaran Yahudi, makanya dia bertaubat. Yang kutanya gini, beda nggak pengajaran Paulus dan Petrus tentang ketuhanan? Beda. Contoh. Anda minta saya mencontohkan? Contoh pengajaran Petrus yang berbeda apa? Petrus mengajarkan apa yang diterima oleh Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau. Mereka ini termasuk Petrus bukan? Satu-satunya Tuhan yang benar. Itu Petrus. Sedangkan Paulus adalah manusia yang muncul di luar. Itu Yohanes 17 ayat 3 itu Yesus yang ngomong itu. Iya, kapan Yesus Petrus ngomong begitu? Kapan Petrus ngomong begitu? Yesus ngomong kepada Petrus. Tapi kapan Petrus ngomong begitu? Nah, sekarang permasalahannya kapan Petrus berbicara sebagai tokoh? Tidak pernah. Yang Anda maksud
Di mana? Dia rasul. Di mana Petrus murid Yesus pernah berbicara, angkat bicara itu di mana? Lah kan dia didirikan di atas batu karang tuh, gereja awal. Itu pengakuan siapa? Gereja Itu mula-mula. pengakuan siapa? Itu pengakuan siapa? Yesus. Sama kan? Yang saya minta Petrusnya. Ada? Tidak ada. Petrus pernah menulis surat seperti Paulus menulis 13 surat. Petrus tidak pernah menulis surat. Ya, Kitab berarti- Petrus itu bukan tulisan Petrus, bukan. Berarti gini, berarti hilang dong cerita Petrus. Loh, bukan hilang. Yesusnya mengatakan di dalam Matius 24, Kristus palsu melakukan tanda mujizat dan tanda yang dahsyat dan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan Petrus. Itu dalil. Jadi kalau hari ini Anda menemukan Petrus ajarannya seirama dengan ajaran Paulus, berarti nubuatan Yesus bahwa Petrus itu sesat karena kemudian disesatkan oleh Kristus palsu terbukti. Iya, bukti maksud saya gini. Bang Juma kalau mau bilang ada perbedaan pengajaran Petrus dan Paulus, buktinya mana perbedaan dari Petrus dan Paulus? Petrus tidak bisa kita jadikan sebagai acuan. Loh, Dengar dulu, dengarkan saya. Dengarkan saya. Nanti dulu. Tadi kan dari awal kita udah sepakat bahwa ada yang diutus kepada kaum Yahudi dan di luar bangsa Yahudi. Paulus pun mengakui itu. Iya, di mana Galatia 2 perbedaannya? nomor 8. Di mana perbedaannya? Paulus mengajarkan dewa turun ke bumi jadi manusia. Oke? Petrus mana ada ajarannya seperti itu? Berdasarkan pengakuan Yesusnya, Petrus yang mengakui hidup kekal. Petrus mengakui Engkau Bapa satu-satunya Tuhan. Itu Yesus yang mengajarkan, bukan Petrus lagi. Sedangkan Kristen adalah sebuah komunitas, organisasi yang berasal dari barat, mengusung sebuah kitab mengatasnamakan Petrus. Sedangkan Petrus tidak termasuk murid yang pernah menulis surat. Buktinya? Buktinya, Petrus itu tidak pernah kemudian menulis surat. Mana buktinya kalau dia Petrus menulis surat? Nah, jadi kitab Petrus itu bukan dari Petrus. Bukan. Jadi? Ya, orang yang tidak dikenal kemungkinan itu adalah tulisan Paulus. Kenapa? Sumbernya. Petrus mendapatkan pengajaran bahwasanya dia diutus hanya kepada kepada Yahudi. Sementara Petrus itu ditulis untuk orang-orang non-Yahudi. Bagaimana mungkin? Enggak dong. Gimana cerita? Coba Anda baca Petrus 1. Petrus 1 bukan diutus untuk orang-orang di luar Yahudi. Seruan-seruannya coba. Dia kan mengajarkan tentang Kristen, penebusan dosa, bahwa kita menjadi Kristen itu ya harus kuat gitu loh. Karena banyak yang nggak percaya dengan matinya Yesus Kristus. Begini, kalau kita berbicara mengenai Petrus, Bung. Petrus nih, kita berbicara oknum berarti ya. Masalah pribadi si Petrus. Lantas kita perhadapkan dengan dua kitab. Petrus 1 Petrus, 2 Petrus. Kita perhadapkan dengan kitab ini. Narasi-narasi yang dibangun di dalamnya adalah narasi seorang ahli kitab. Narasi orang Farisi. Narasi orang-orang terpelajar. Narasi orang yang cerdas menyusun sebuah kalimat. Sedangkan pemberitaan tentang Petrus di dalam kisah Lukas 4, dalam kisah para Rasul 4:13, Petrus disebut idiot dan buta huruf. Bagaimana mungkin Petrus yang idiot bisa menulis sebuah surat yang begitu sempurna catatan-catatannya, narasi-narasi di dalamnya itu syarat dengan pemahaman paganisme Romawi Yunani. Bagaimana mungkin? Narasi yang ada dibangun di dalamnya adalah narasi-narasi orang terpelajar, sementara dalam kisah para Rasul 4:13 Petrus disebut buta huruf dan juga disebut sebagai orang idiot. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda lihat di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada Petrus agar jangan ke bangsa lain. Yang ketiga, Galatia 2 nomor 8, Paulus sendiri yang berkata, Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Berarti Yahudi doang. Itu jelas itu. Itu pengakuan di dalam surat Paulus sendiri. Nah, sehingga ketika Yesusnya mengatakan di atas batu karang ini, Petrus
Petrus melanjutkan tongkat estafet kerasulan kepada Petrus, maka Petrus tidak mungkin mengajarkan hal-hal yang berbaur Yunani Romawi. Bukti bahwa Petrus mengajarkan yang sesuai dengan ajaran Yesus itu mana kitabnya? Kalau itu salah, gitu loh. Petrus tidak memilih. Saudaraku, Petrus kan mendapatkan titah melanjutkan tongkat estafet untuk menggembalakan jemaat. Betul? Batu karang, di atas batu karang tidak akan pernah bisa hancur itu. Itu ajaran Yesusnya terhadap Petrus. Sedangkan Petrus sudah mendapatkan segala firman yang Yesus ajarkan kepadanya. Dan Petrus percaya kalau Yesus ini adalah rasul, utusan Tuhan. Bagaimana mungkin Petrus berubah menjadi Kristen? Sedangkan Petrusnya diakui sudah menerima firman dan kemudian dia mengokohkan jemaatnya atas batu karang yang tidak akan pernah berubah. Kalau jemaat batu karang, jemaatnya orang-orang Yahudi yang didukung atau dikepalai oleh Petrus, tidak mungkin memasukkan orang-orang yang tidak bersunat ke dalam rumah ibadah mereka. Tidak mungkin mereka merubah Sabat menjadi Minggu. Tidak mungkin kemudian mereka mempercayai Elohim turun ke bumi menjadi dewanya orang Athena. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin mereka beribadah bersama dengan pemakan babi, pemakan binatang-binatang persembahan kepada dewa. Tidak mungkin mereka beribadah dengan orang-orang Yunan, dengan orang Roma. Itu mustahil. Maka jemaat mula-mula yang dibangun Petrus itu bergabung nggak dengan orang Roma Yunani? Nggak bergabung. Terima kasih. Berarti mereka beribadah di sinagoge atau di dalam gereja? Kalau Petrus di sinagog. Subhanallah. Itulah yang Anda pertanyakan. Bahwa persamaan antara ajaran Petrus dan Yesus itu sama. Dia pelanjut tongkat estafet kenabian Yesus. Sebagaimana Harun dengan Nabi Musa. Gimana saya bisa tahu bahwa konsep pengajaran Petrus itu sesuai dengan yang diajarkan Yesus? Kalau Bang Juma sendiri bilang nggak ada surat Petrus yang asli. Saudaraku, itu udah sangat jelas. Di atas batu karang ini. Apakah Anda nggak paham? Dan apa kata Yesus? Tidak akan pernah rubuh. Berarti ajaran yang sudah ditancapkan akidahnya Yesus kepada Petrus tidak akan pernah berubah. Ada nggak Yesus mengajarkan makan babi? Ada nggak Yesus mengajarkan ibadah minggu? Ada nggak Yesus mengajarkan kemudian untuk tidak bersunat? Tidak ada. Berarti Petrus pun sama. Karena dia konteks samanya itu kapan? Petrus ngomong sama dengan Yesus itu kapan? Mana datanya? Loh, kan dia kan mengatakan sendiri, Yesus sendiri yang mengatakan di atas batu karang ini katanya. Berarti nggak ada surat tertulisnya. Surat? Emang ada murid Yesus yang menulis surat? Nggak ada, kecuali Filipus. Filipus yang mendapatkan tugas untuk menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Hanya Filipus. Tak ada yang lain. Jadi menurut Bang Juma, kesalahan besar dari orang Kristen ini mengikuti dari bangsa Yunani di luar Yahudi gitu. Benar sekali, saudara. Nih, dengarkan. Terima kasih Anda sudah mengatakan itu. Dengarkan saya. Enggak, ini saya konfirmasi. Jangan langsung makanya framing begitu. Makanya saya berterima kasih kepada saudara. Dengarkan saya. Dengarkan. Orang-orang Yunani, orang-orang Romawi sudah memiliki kepercayaan jauh sebelum Yesus itu datang. Oke? Mereka menyembah kepada dewa-dewa tanpa kitab. Tanpa kitab. Betul. Mereka menyembah kepada dewa-dewa mereka tanpa buku, tanpa petunjuk. Maka ketika kemudian ada orang dari arah Yerusalem menuju kepada tempat mereka mengajarkan tentang dewa-dewa, lengkap dengan kitab-kitab, apa yang terjadi? Mereka mengkawinkan dengan kitab Septuaginta milik orang-orang Yahudi yang tinggal di Mesir Alexandria pada abad ketiga sebelum Masehi. Kemudian mengalami koreksi, revisi, revolusi terhadap kitab tersebut. Maka dicocokkanlah konsep Romawi Yunani yang berkuasa pada saat itu untuk supaya dilahirkan sebuah kitab yang berkesesuaian dengan keyakinan kerajaan. Apa yang terjadi? Perjanjian barunya orang Yahudi harus disesuaikan dengan perjanjian barunya orang Roma Yunani. Dikawinkanlah pada abad keempat
kitabnya orang Yahudi dalam bentuk Septuaginta yang mereka sebut perjanjian lama dengan perjanjian baru yang adalah kitabnya orang Roma Yunani yang dihasilkan dari seleksi, dari kanonisasi kitab-kitab yang ada. Itu fakta, itu real. Itu yang pertama. Level 2-nya adalah para penulis Bible, sekali lagi, bukan penerima firman dan bukan penyampai firman. Mereka adalah orang yang mengumpulkan berita-berita yang terjadi terhadap peristiwa-peristiwa antara Yesus dengan murid-muridnya, keadaan Bani Israel. Mereka kumpulkan berita itu, lalu kemudian mereka tidak pernah sadar kalau catatan-catatan kitab mereka, tangan mereka kelak akan dijadikan sebagai kitab suci oleh orang-orang di luar Yahudi. Tolong tunjukkan kalau pernyataan saya salah. Adakah penulis Yohanes mengatakan ini adalah firman Tuhan? Adakah penulis Lukas mengatakan ini adalah firman Tuhan? Adakah Matius, penulis buku Matius mengatakan ini firman Tuhan? Adakah? Tidak sama sekali. Bahkan Paulus sendiri mengatakan apa yang aku tuliskan bukan berdasarkan firman Tuhan, melainkan orang bodoh yang ingin bermegah. Jelas? Karena memang itu catatan. Orang-orang Roma dan Yunani yang sudah punya konsep kepercayaan politeisme melakukan sinkretisme, perkawinan antara ajaran tauhid dengan ajaran Tritunggal atau Trinitas atau Trimurti. Lahirlah Katolik di tahun 1960 dan 67 kemudian barulah lahir yang disebut gereja karismatik. 1960 karismatik berasal dari Protestan dan karismatik yang berasal dari Katolik itu 1967. Lahirlah konsep agama, saudara. Jadi kalau induknya saja salah, bagaimana mungkin karismatik itu benar? Saya ulang lagi. Karismatik yang merupakan tetesan atau titisan dari Protestan di tahun 1960-an dan karismatik yang berasal dari Katolik 1967, bagaimana mungkin bisa dianggap benar kalau Katolik saja berasal dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya Yahudi? Ini fakta. Kenapa kemudian sekarang dianggap sebuah kebenaran, kedikdayaan, bahkan sekedar untuk memperingati hari Mu'allaf seakan-akan menghancurkan bumi? Kenapa? Karena orang-orang yang duduk di meja atau di bangku atau di gedung yang disebut Kristen, Katolik, Protestan itu adalah penguasa bumi. Mereka yang menguasai ekonomi, mereka yang menguasai politik, ya mereka menguasai pendidikan, semua mereka kuasai. Duduk di agama itu, maka dianggaplah sebuah kebenaran. Padahal pada prinsipnya tidak. Makanya maafkan saya, ketika kita berdiskusi dengan orang Kristen, strata pendidikan apapun mereka, ketika mereka kita perhadapkan dengan narasi-narasi Bible, musuh mereka adalah Bible itu sendiri. Kenapa? Besarnya Katolik, besarnya Kristen Protestan bukan berdasar terhadap narasi akal yang dibangun menjadi konsep sebuah agama, tetapi adalah kerajaan yang begitu besar, kekaisaran Romawi yang hampir menguasai setengah bumi, yang kemudian memilih agama itu untuk dijadikan sebagai otoritas di dalam kerajaan mereka. Maka siapa yang bertentangan dengan gereja, penggal. Siapa yang bertentangan dengan kebijakan gereja, singkirkan. Itulah yang terjadi. Maka kebijakan pemerintah, sabar, kekaisaran Romawi pada saat Katolik menjadi agama dalam kerajaan, yang menjadi otoritas adalah gereja. Camkan itu. Tapi gereja yang menjadi pucuk pimpinan. Betul? Bang Juma, Bang Juma gini ya, Bang Juma. Kami di karismatik tidak pernah meninggalkan pengajaran tentang Yesus mengajarkan pada saat di dunia. Itu nggak pernah kita tinggalkan itu, Bang Juma. Kita gunakan itu. Berbeda dong kalau dibilang kita juga sama dengan orang Yunani yang menyembah dewa. Yang beda, Bang Juma. Karena mereka mungkin tidak mengikuti pengajaran Yesus pada saat di dunia. Mereka mentah-mentah telan pengajaran Paulus tanpa memahami pengajaran Yesus pada saat mengajarkan di dunia. Gitu. Kita pakai kok pengajaran Yesus di gereja. Saudaraku, kita ini manusia. Manusia itu memiliki tingkat intelektual, kecerdasan. Dan kita lahir yang dari rahim seorang ibu yang Kristen menjadi Kristen, yang lahir dari rahim seorang Islam menjadi Islam. Kita dipupuk kemudian dengan pengetahuan, dibesarkan dengan ilmu pengetahuan. Kita tidak hidup di zaman batu, kita hidup di zaman modern, serba internet. Ketika kondisi beragama kita menghantarkan kita pada serpihan yang mau tidak mau, suka tidak suka, keyakinan kita bertentangan dengan logika akal sehat.
maka saraf-saraf yang ada di kepala kita ini akan mencari kebenaran. Nah, kita yang sudah terikat oleh doktrin dogma dari sejak lahir, apalagi sampai sekolah, berpendidikan, mengeluarkan biaya, mengorbankan harta dan seterusnya untuk mendatangkan pribadi yang terpelajar dalam agama, tiba-tiba saja diperhadapkan dengan fenomena keyakinan kita bertentangan dengan fakta, baik secara bahasa, gramatikal atau histori, akan kita tujukan keyakinan kita ini merujuk kepada kebenaran itu sendiri, meskipun hanya seperti menegakkan benang merah. Contoh, pernyataan kalimat saudara terakhir, apa yang Anda katakan? Kami orang karismatik tidak meninggalkan ajaran Yesus. Bung, kata Yesus, dari buahnya kau bisa melihat mereka. Meskipun di antara pohon ini ada buah yang ranum, ada buah yang bagus, ada yang tidak berulat, tapi karena batangnya memang sudah salah, maka bukan buahnya saja yang harus masuk ke neraka, batangnya harus ditebang. Karismatik yang kemudian menekankan pengalaman langsung dengan roh yang datang di antara mereka menurut mereka. Kemudian mereka mampu bahasa roh, mereka mampu menyembuhkan, bernubuat, bla bla dan seterusnya. Itu bukan sebuah konsep yang berdiri sendiri dari Yesus lantas ke mereka. Enggak. Tetapi karismatik adalah sebuah kepercayaan atau keyakinan atau aliran yang berasal dari gugurnya atau gagalnya Protestan atau Katolik menyajikan sebuah kebenaran yang berkesinambungan langsung dengan Yesus. Maka lahirlah karismatik. Ini keliru. Katolik keliru, Protestan keliru. Yang benar adalah harus langsung berkiblat kepada Yesus. Lahirlah karismatik. Sayangnya karismatik lahir dari pecahan-pecahan atau reruntuhan-reruntuhan gedung yang tak berguna. Dia menambal sulam pakaian sudah koyak, membentuk sebuah keyakinan yang berasal dari puing-puing yang sudah retak. Apa itu? Yesusnya tidak mengajarkan Protestan, Yesusnya tidak mengajarkan Katolik. Sedangkan karismatik bertumbuh dan besar dari dua kelompok besar ini. Nah, kenapa hubungannya dengan akal? Karena orang karismatik melihat Katolik keliru, ada kekeliruan di situ. Protestan ada kekeliruan di situ. Kita bikin ajaran baru, kita bikin kemudian sekte baru yang mungkin auranya lebih benar, lebih tepat sama seperti ajaran Yesusnya. Sayangnya, Bung, kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu nyamar seperti domba, padahal dia adalah segala yang buas. Dari buahnya kau akan mengenal mereka. Sekarang karismatik ini buah dari pohon mana? Hah? Karismatik ini batangnya mana? Apakah batangnya ini berakar Yudaism? No. Karismatik bertumbuh dari cabang, dari pokok pohon yang bersumber dari Protestan dan Katolik itu sendiri. Apa kata Yesus? Jangan ranting, jangan cabang, batang yang harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Itu. Maka tak ada solusi lain. Kita mau ke karismatik, sumbernya dari Katolik, dari Protestan. Kita mau ke saksi Yehova, sama. Kita mau kemana? Satu-satunya jalan adalah kerajaan Daud sudah diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan tersebut. Itu pengakuan Yesus. Kerajaan, engkau tidak akan melihat lagi orang menyembah Elohim di gunung ini dan di Yerusalem. Kenapa? Kerajaan Tuhan akan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Sekarang mana buahnya? Nyanyi-nyanyi, Natalan, atau ibadah haji? Yesaya 66 nomor 23, seluruh manusia akan datang kepadaku berbondong-bondong sujud beribadah kepadaku. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, tapi seluruh manusia akan datang kepadaku untuk sujud beribadah. Mana yang sujud? Masya Allah. Yang sujud yang mana? Ayo. Muslim. Nah, itu. Makanya di Islam itu, Bung, kenapa pencanangan Islam ketika pondasi Islam itu ditegakkan antar lintas agama, apa kata Islam? La ikraha fiddin. Kok bisa sesederhana itu? Ya, Bang Suma,
Kok bisa kayak gitu? Karena kata Allah, sudah jelas bagimu hitam, sudah jelas bagimu putih, sudah jelas yang merah. Tak perlu lagi dipaksa orang. Kebenaran sudah ditorehkan. Siapa yang mau beriman silakan, siapa yang mau kufur silakan. Tak ada paksaan. Jangan kau paksa orang untuk sholat, jangan. Jangan kau paksa orang untuk puasa, jangan. La ikraha fiddin. Kebenaran itu sudah datang. Wa qulil haqqu min rabbikum. Semua kebenaran itu sudah ditorehkan di atas muka bumi ini. Siapa yang mau beriman silakan, siapa yang mau kufur silakan. Tapi ingat, konsekuensi dari semua kelompok ini akan berakibat nanti ketika kita dibangkitkan pada hari kebangkitan. La ikraha fiddin, katabayyana rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Kita hampir sejam. Bahkan saya kemudian mengambil alih dari Dinda Dito. Kenapa? Karena untuk menegakkan jalan yang terang itu terang, jalan gelap itu gelap. Tetapi saudara akan selalu memaksakan, oh tidak, bukan begitu Bang Suma, salah Bang Suma, begini yang benar. Padahal data sudah disajikan. Itu saudaraku Arom. Sekali lagi saya katakan, kenapa Islam itu sesimpel ketika berbicara lintas agama, la ikraha fiddin. Tidak ada pemaksaan di dalam menganut ajaran agama Islam. Sebab sungguh kade. Tuh, penekanan tuh dari Allah. Sebab sungguh telah jelas jalan yang lurus dari jalan yang bengkok. Sekarang kan sederhana aja nih, contoh. Apakah manusia bisa selamat hanya dengan Tuhan mengatakan, wahai manusia, siapapun di antaramu bertaubat kepadaku, kembali kepadaku, mengaku dosa-dosanya, dan tidak lagi melakukan dosa itu, maka aku hapuskan dosa-dosanya. Mana yang lurus? Manusia ini kurang ajar nih, tidak mau bertobat, tidak mau ini, aku turun jadi manusia biar aku mati dibunuhnya supaya dosa-dosa yang kuhapuskan. Mana yang lurus kira-kira? Bukankah Yesus mengatakan bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah? Dan komunitas Kristen, sekte apapun itu ketika ditanya, saudaraku, Anda sudah selamat? Ya, kok bisa? Ya, karena Yesus sudah turun ke bumi, mati di atas salib demi dosa-dosaku. Wah, mantap kali. Sekarang kalau hari ini Anda berzina, berdosa tidak? Berdosa Bang Suma. Cara ente menghapuskan dosa itu apa? Bertobat. Ya, kembali lagi berarti. Sama aja. Berarti benarlah perkataan Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi, konon, dia mengatakan, bila mana hamba-hambaku kembali mencari wajahku dan meninggalkan kemudian kesalahan-kesalahannya, aku akan mengampuni dosanya dari surga. Jelas bukan? Artinya bahwa kita cukup mengakui kesalahan. Ya Rabb, wahai Dikau pencipta langit dan bumi, aku salah, aku hilaf, aku mengaku bersalah, aku tak akan lagi mengulanginya. Ampuni aku. Terhapus gak? Terhapus. Jadi gini, berarti menurut Bang Juma, murid-murid Yesus dan pengikut Yesus itu semuanya tidak percaya penebusan dosa, maka mereka bertobat gitu. Tak ada kemudian orang pengikut Yesus nih, pengikut Yesus yang memahami menebus dosa itu dengan cara mengorbankan manusia. Ingat Matius 8 nomor 4. Apa kata Yesus? Ini Yesus langsung yang berkata, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Yesus mengajarkan itu. Apa yang diperintahkan Musa kemudian? Imamat 1 nomor 8. Katakanlah kepada orang-orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban hewan sebagai penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak. Kambing, domba, sapi, lembu. Ada dia mengajarkan persembahkan manusia? Nggak ada. Nggak ada. Orang-orang Yunani, orang-orang Romawi, itu adalah pelaku-pelaku dosa. Kalau kita pandang dari segi sudut pandang kacamata Yudaism, bahkan mereka tidak dianggap umat, mereka dianggap anjing. Abu Dasarah, mereka dianggap sebagai Quranion, anak-anak keturunan anjing, kan gitu. Sekarang ketika mereka melakukan banyak maksiat, bagaimana cara Paulus untuk menarik hati mereka agar menjadi pengikutnya? Dosamu udah dihapus, dosa-dosamu udah dihapuskan, nggak usah khawatir lagi. Yesus telah turun ke bumi, dewa kita sudah turun ke bumi,
mati untuk dosa-dosa kita. Tepuk tangan enggak orang Yahudi, orang Roma Yunani? Tepuk tangan. Bergembira ria enggak? Bergembira ria. Oh, Paulus kau memang hebat. Kau hebat. Engkau adalah utusan dewa. Terjadi enggak itu? Terjadi. Maka Yesus menubuatkan kepada kaumnya, Matius 24 nomor 15, apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel. Nah tuh, Paulus itu menduduki tempat tertinggi nggak? Tertinggi. Apa posisinya? Wah, rasul Cahayu. Tempat kudus, rasul. Tapi apa? Membinasakan. Sekarang saya ingin mengulang kembali materi-materi yang lalu terkait dengan Paulus ini. Coba kita lihat di dalam Kejadian 49. Ketika Yakub detik-detik ingin meninggal dunia, Yakub memanggil ke-12 muridnya. Apa kata Yakub? Hai anak-anakku, kumpul kalian yang 12. Aku ingin menceritakan tentang nasib keturunanmu kelak. Seperti apa laku keturunan kalian kelak. Disebutlah satu-satu. Yehuda, Natalia, dan semuanya dipanggil. Tiba masa Benyamin di data nomor 27. Benyamin, kadia, duduk di sini. Kadia, duduk. Aku ingin bercerita tentang nasib keturunanmu kelak. Gimana itu ayah? Benyamin, laku keturunanmu kelak seperti serigala. Merampas, lalu membagi-bagikan harta rampasannya itu keluar. Siapa kemudian agama Islam atau Kristen yang berasal dari keturunan serigala ini, Benyamin? Dalam Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku, aku adalah orang Ibrani asli dari keturunan Benyamin. Ayo, siapa keturunan Benyamin? Paulus. Dia berasal dari suku mana? Benyamin. Dia aliran apa? Farisi. Kepada siapa kemudian Benyamin ini? Kepada siapa kemudian Yakub mengatakan Benyamin ini serigala? Kepada Benyamin itu sendiri. Kepada siapa? Keturunannya. Paulus mengaku enggak keturunan Benyamin? Mengaku. Dalilnya Filipi 3 nomor 5. Aku adalah keturunan Benyamin. Benyamin identik dengan serigala. Yesus minta waspada kepada siapa? Kepada domba, kepada kucing, kepada kuda, kepada serigala. Waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala buas. Paulus ngaku enggak sebagai murid Yesus? Ngaku. Paulus ngaku enggak sebagai utusan Yesus? Ngaku. Kurang enggak nubuatan itu? Enggak. Masih kurang bang semua. Apa kurangnya? Taurat. Saya ajarkan. Taurat itu hanya hukum bagi Bani Israel. Paulus mengajarkan apa kepada orang-orang non-Yahudi? Orang non-Yahudi, jika kamu menganggap ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kamu keluar dari Kristus Yesus kalau kau menganggap ada kebenaran dalam hukum Taurat. Berarti Paulus merampas hukum Taurat itu, lalu mengajarkan kepada non-Yahudi bahwa Taurat itu sampah. Filipi 3 nomor 8. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Pertanyaan saya, ini surat Paulus untuk siapa? Untuk non-Yahudi. Emang Taurat itu untuk siapa? Untuk Yahudi. Lah, kenapa Yesus mati untuk menebus, untuk menghapus Taurat untuk non-Yahudi? Bukankah Taurat itu hanya untuk Yahudi saja? Kenapa Yesus diajarkan oleh Paulus mati untuk non-Yahudi? Inilah cara Paulus kemudian membagi-bagikan harta rampasannya kepada non-Yahudi. Tergenapi. Karena tak ada manusia atau tokoh yang bisa kita jadikan sebagai acuan, sebagai orang yang duduk di kursi pesakitan selain Paulus. Waspadalah kepada ragi orang Farisi. Paulus Filipi 3 nomor 5 mengaku Farisi. Waspadalah kepada serigala. Filipi 3 nomor 5 mengaku serigala. Benyamin. Lalu endingnya di mana? Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat.
Celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Dan setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jadi Paulus keluar dari Yerusalem, mentobatkan orang menjadi pengikutnya. Sayangnya menurut Yesus, pengikutnya menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Sejahat-jahatnya Paulus kemudian tidak mengajarkan untuk beribadah dalam konsep semua yang ada, bahwa Tuhan turun ke bumi mati menjadi Yesus. Tetapi Paulus mengajarkan di Filipi 3, masih ada Tuhan selain Tuhan yang turun ke bumi menjadi manusia. Kita lihat, yang walaupun dalam rupa Tuhan, tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Paulus masih mengajarkan masih ada Allah, masih ada Tuhan di luar daripada Yesus. Tapi hari ini saudara-saudara kita menganggap Tuhan yang disembah Yesus itu sehakikat setara dengan Yesus itu sendiri. Artinya lebih 2 kali jahat daripada Paulus itu sendiri. Sekiranya begitu saudara Arom, silakan dilanjut dengan adik-adik saya dan guru-guru saya. Saya ada kegiatan. Thank you Bang Juma. Oke, sama-sama. Thank you ya. Terima kasih guru-guru yang ada yang lain, silakan. Thank you. Terima kasih. Sempat saya tadi ada yang tertarik, semuanya daging semua, tapi intinya ini fair ya, baik Kristen maupun Islam ataupun agama lain. Bang Zuma mengatakan ya, mau Kristen, Protestan ataupun apalah denomnya, termasuk Islam, dia akan mengikuti orang tuanya. Nah di sini penekanan di dalam Islam itu sendiri nggak berhenti sampai di situ. Islam disuruh belajar, Islam disuruh jangan mengikut yang tidak ada ilmunya, ada kewajiban. Sehingga ketika ada satu agama yang ikut-ikutan orang tuanya, ini automatically kita katakan bisa berbahaya dan sesat. Untuk itu diskusi ini ya sangat menarik, kita bisa lanjutkan nanti dalam perbincangan teologi ataupun masalah-masalah yang prinsip di dalam ketuhanan. Terima kasih. Ya, silakan yang lain yang minta Kristen. Bang Johana, selamat pagi, selamat siang. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim ya, Bang terima Johana, kasih. Terima kasih saya atas lanjut Kang Dito. Penjelasannya dari Gurunda Juma nih. Saya sangat terima kasih, jadi menambah giroh tentang keislaman saya sebagai pecinta debater api ya. Saya udah memantau Bang Juma itu udah 7 tahun ini, dari zaman Zoom sampai YouTube sampai ya. Dari zaman itulah udah lama banget ini. Saya tuh terkesan banget penjelasan Bang Juma ini. Saya terharu, saya bangga dengan Bang Juma ini. Jadi banyak lahir nanti apologet Islam yang sangat mumpuni gitulah. Terima kasih banyak Bang Juma. Bang Juma, saya terima kasih banyak nih atas hadirnya. Masya Allah, barakallah fiik. Saya pun banyak belajar dari sahabat-sahabat. Saya pemerhati berat nih, termasuk Bang Juma, ya, terus perempuannya Uni Ripa gitu ya. Terima kasih Bang Juma. Sama-sama Bang. Keyakinan iman Islam saya. Ya. Alhamdulillah. Turunkan aja Os. Yo. Ya, terima kasih Bang Johana. Lanjut Bang Dito, Bang Gurunda, lanjut silakan. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat yang ada di YouTube, Bang Strenger Warrior dan semua teman-teman yang ada di TikTok, termasuk Ngopi Pamanku. Tetap semangat dan berjuang bersama. Masya Allah, barakallah fiik. Bintang, terima kasih Mas Aku, barakallah. Yuk, Sora dan seterusnya, ada Emira. Syukran semuanya teman-teman. Maaf tidak bisa menyebutkan satu-satu. Pada intinya apologet Islam itu kuat
karena adanya netizen baik di TikTok maupun di YouTube dan juga pendampingan dari guru-guru kita yang ada di sini. Saya izin ibadah sejenak, silakan diambil alih para guru sambil saya masih monitor. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih di sini. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Zuma, selamat beribadah. Ini ada tamu sebentar kan kita ya. Ini ada tamu Bang Jupiter. Selamat siang. Selamat siang Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Muslim Kristen Bang? Muslim Bang, cuma mau Alhamdulillah. aja Bang. Oke, silakan Bang Dito lanjut. Bang, sebenarnya sih mau tanya Bang Zuma, cuman Bang